Oke anak-anak, kita langsung saja ya ke mata pelajaran fotografi. Dan kita sudah masuk ke pertemuan berapa nih? Oke, mungkin di sini Bapak izin share screen dulu ya untuk materi hari ini. Apakah sudah terlihat anak-anak? Sudah, Pak. Oke, baik. Di sini Bapak mengajar mata pelajaran fotografi ya, di mana materi kita ini yaitu teknik dan komposisi fotografi dalam pemotretan. Nah, pada pertemuan kali ini itu kita sudah masuk ke pertemuan 6 nih, yaitu praktik fotografi, dan di mana kita sudah masuk ke fotografi praktik yang kedua gitu ya. Dan sebelumnya juga Bapak sudah menjelaskan praktek dari simulasi ya, simulasi kelompok dan game gitu ya. Oke, di sini materinya kita akan praktik simulator kamera nih. Jadi nanti Bapak share screen dulu ya untuk web browser dari simulator kameranya. Nah, mungkin sebelum Bapak masuk ke praktek simulatornya, ada yang ingin ditanyakan nggak nih? Boleh Bapak tunggu beberapa detik aja ya, atau 1 menit nih. Boleh, siapa nih yuk? Boleh langsung aja di on mic. Oke Pak, mau nanya. Ya, gimana Nak Nicholas? Untuk overexposure itu cahayanya yang masuk itu berlebihan ya Pak. Nah itu bagaimana ya hasil pengaplikasiannya? Oke, siap. Nanti Bapak tampung dulu ya pertanyaannya untuk dijawab gitu ya. Tentang overexposure. Oke. Mungkin yang lain ada yang mau ditanyakan lagi nggak nih sebelum Bapak masuk ke praktek simulatornya nih? Oke, gimana Nak Faris? Pak mau nanya, saya mau tanya yang under exposure itu bagaimana ya Pak hasil dan pengaplikasiannya? Terima kasih banyak Pak. Oke, siap. Sama-sama ya. Terima kasih ya Nak Faris dan Nak Nicholas untuk pertanyaannya gitu ya. Nanti Bapak jawab pas nanti Bapak praktekkan dari simulator kamera di web browser gitu ya. Mungkin yang lain ada yang ingin ditanyakan lagi nggak nih? Oke, kalau tidak ada mungkin Bapak langsung saja ya ke simulator kameranya. Mungkin di sini kalian ya, bentar, Bapak ini tidak muncul ya, ternyata. Bapak pakai presenting yang ini aja, yang screen layar gitu ya, biar kalian bisa lihat. Coba anak-anak ya, buka di web browser namanya simulator kamera. Oh iya, di sini sepertinya ada yang masih, sebentar. Kayaknya di sini masih ada yang off cam nih. Boleh di on cam dulu ya kameranya, Nak Sevi? Baik, Pak. Oke, biar kalian juga paham dan Bapak bisa apa ya, bisa melihat apakah kalian fokus gitu ya tentang materi kali ini gitu. Oke. Di sini kalian buka dulu ya simulator kamera. Nah, di sini apakah sudah terlihat anak-anak? Terlihat, Pak. Oke, nah di sini kalian buka saja yang di atas nih ya. Play yang Canon expand. Oke.
Nah, kita tunggu saja dalam presentingnya ya. Nah, nanti tampilannya seperti ini. Kita ini Bapak dikecilkan saja ya Windows-nya. Nah, di sini ada tampilan dari duplikat dari kamera gitu ya, persis sama kayak settingan kamera DSLR maupun mirrorless gitu ya. Nah, di sini mungkin Bapak jelaskan terlebih dahulu ya sebelum menjawab pertanyaan dari Nak Faris dan Nak Nicholas gitu ya tentang overexposure dan underexposure. Dan di sini ada simulator dari kamera gitu ya, persis banget kayak tampilan dari kamera. Nah, di sini ada aperture-nya nih atau bukaan lensa atau diafragma. Nah, di sini diafragma yang paling besar atau bukaan lebarnya besar gitu ya, atau bokeh itu di 2,8. Jadi background-nya nanti bisa terlihat blur atau bokeh gitu. Nah, ataupun sebaliknya misalkan aperture ini bukaannya sempit gitu ya atau kedua-dua ya f-nya. Nah, maka background itu tajam gitu ya, atau titik fokusnya lebih luas gitu ya, jadi dua-dua. Nah, untuk 2,8 ini cahaya yang masuknya itu besar gitu ya, jadi terlihat terang. Nah, sebaliknya dari bukaan lensa kecil ini atau f22 ini cahaya yang ditangkapnya itu sedikit gitu, jadi gelap. Oke, selanjutnya ada shutter speed nih. Shutter speed ini merupakan kecepatan terana yang dimana anak-anak bisa lihat ya di layar ini ada pesawat ya, baling-baling. Nah, baling-baling ini itu sama dengan seperti shutter speed gitu ya. Nah, di sini kan shutter speednya 1/60. Maka mungkin dari sini 1/60 itu lambat gitu ya. Jadi terlihat kecepatan terananya atau ada motion blur-nya gitu ya. Nah, dibandingkan dengan shutter speed yang 1/4000. Nah, ini kan ada blur-nya ya. Sebentar. Mungkin di 1/750. Kita coba sebentar ya. Nah, ini walaupun gelap karena 1/750 ini cahaya yang dihasilkan itu sedikit ya. Jadi kurang gitu. Jadi ya gelap gitu. Tetapi untuk biar nggak gelap itu kita setting dulu ke ISO sama aperture-nya. Nah, di sini 1/750 itu yang ditangkapnya itu lebih cepat gitu ya. Jadi nggak ada sebuah motion blur gitu ya, motion gerak gitu ya. Nah, mungkin seperti itu. Selanjutnya ada ISO nih. ISO ini merupakan sensitivitas cahaya ya. Di cahaya yang masuk itu bisa lebih ataupun kurang. Kita bisa menyetingnya. Nah, di sini ISO 1600 ini merupakan cahaya yang lumayan besar gitu ya, 1600 atau besar gitu. Nah, dibandingkan dengan ISO 100 ini cahaya yang masuk itu sedikit gitu karena 100. Nah, mungkin di sini Bapak ingin mencontohkannya dengan exposure yang good. Nah, teman-teman bisa lihat di exposure meter. Nah, di sini ya Bapak biruin ini ya. Nah, di sini terlihat ya under exposure yang Nak Nicholas ya yang siapa? Nak Faris yang under exposure ya. Nah, di sini terdapat di -3, berarti ini merupakan under exposure yang dimana aperture ini 8, shutter speed-nya 1/750 dan ISO-nya 1600. Kita coba lihat dulu ya hasilnya. Nah, seperti ini untuk under exposure. Nah, mungkin kita coba dulu nih dari exposure meternya good gitu ya atau 0 gitu ya. Berarti kita coba menurunkan shutter speed-nya ya ke 1/90. Nah, seperti ini ya perbedaannya ya, 1/90
dengan 1/750. Nah, untuk 1/750 sendiri kan tadi Bapak udah bilangnya kecepatan rananya kan besar gitu. Jadi daya tangkap dari baling-balingnya itu atau yang gerakan itu tidak ada gerakan atau tidak ada motion blur. Nah, sedangkan dari 1/90 ini kan rendah gitu. Jadi daya tangkapnya dari foto ini jadi lambat gitu ya, nggak sesuai dengan bidikan kita. Jadi ada motion blur-nya gitu. Nah, ada satu lagi berarti yang overexposure. Nah, overexposure sendiri nih, anak-anak, kita bisa menaikkan ISO nih ke 12.800 nih. Umumnya ya, anak-anak ISO tuh maksimal gitu ya, maksimal banget nih. Kalau dari kamera Bapak sendiri 1600 nih udah bener-bener noise, mungkin di Bapak tuh 1200, tetapi di settingan di sini nggak ada ya. Mungkin coba Bapak ke ini aja ya, ke 6400 yang udah overexposure nih. Nah, overexposure tuh terlihat terang banget tuh ya, dibandingkan dengan good exposure yang seperti ini, yang normal standar gitu ya. Jadi perbedaannya seperti itu ya. Nah, Nicholas dan Faris dan yang lain juga ya. Coba dipahamin gitu ya, apa saja yang harus diperhatikan. Nah, mungkin di sini Bapak ingin coba di sini kan aperture-nya 8, yang dimana aperture 8 ini kan bukaan lensanya sempit ya. Jadi detail objeknya juga luas, tajam. Nah, kita coba pakai yang 2,8 atau bukaan lensanya besar sehingga mendapatkan bokeh ya. Kita di sini masih overexposure nih, yang ketiga nih, +3 nih. Nah, kita agar cahaya ini biar kurang itu shutter speed-nya kita naikkan gitu ya ke 1/1000 deh, yo. Nah, ini masih +2 nih. Kita coba turunkan ISO-nya ke berapa nih? Ke 1600, masih jangan ya. Yang 800 saja. Nah, kita turunkan saja nih ke berapa nih? Ke 1/350. Nah, kita coba ya. Nah, ini ya merupakan hasil bokeh dan shutter speed-nya lumayan cepat gitu ya, 1/350. Mungkin praktik kali ini kita cukupkan ya. Kita langsung saja ke Meet ya, ke kelas. Bentar. Oke, sampai di sini apakah Nak Faris dan Nak Nicholas sudah mengerti yang Bapak jelaskan tadi praktiknya? Alhamdulillah Pak, dapat dimengerti. Terima kasih Pak. Oke, alhamdulillah. Nicholas gimana? Udah ngerti? Ya Pak, udah ngerti Pak, alhamdulillah. Oke, alhamdulillah. Baik, selain Nak Nicholas dan Nak Faris, yang lain apakah udah ngerti dan paham nih yang sudah Bapak praktikkan? Paham Pak. Oke, mantap ya. Alhamdulillah, berarti kalian sudah mengerti. Oke, Bapak lanjut saja ke materi berikutnya ya. Bapak share screen dulu. Oke. Apakah sudah terlihat anak-anak PowerPoint-nya? Sudah Pak. Terlihat Pak. Oke, kita langsung saja ya ke slide berikutnya. Oke, nggak ada lagi nih materinya. Mungkin di sini ada yang ingin ditanyakan tidak nih? Tidak ada Pak, cukup. Tidak ada Pak. Oke, kalau nggak ada mungkin Bapak langsung saja ya ke materi berikutnya. Alhamdulillah, berarti pada pertemuan hari ini ya kita sudah
selesai tentang praktik yang kedua dari fotografi, yaitu di mana kita sudah simulasikan tentang penggunaan kamera gitu ya, menggunakan simulator kamera browser gitu. Nah, untuk minggu depan itu kita ada presentasi kelompok nih. Nah, di mana sebelumnya yang praktik pertama kita sudah bagi ya kelompoknya, yaitu kelompok 1 dan kelompok 2. Kelompok 1 itu ini ya apa namanya? Ada Nak Sevi dan Nak Faris ya. Atau Nak Fadli ya? Oh iya, Nak Sevi dan Nak Fadli. Kelompok 2-nya itu ada Nak Faris dan Nak Nicholas. Oke. Mungkin di sini Bapak kasih bocoran sedikitnya untuk presentasi minggu depan itu kalian harus mempresentasikan yang pertama kelompok 1 itu mempresentasikan fotografi hitam putih dan warna, dan kelompok 2-nya itu fotografi digital gitu ya. Mungkin sampai sini Bapak cukupkan.